Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya mau share sedikit mengenai rencana Bapa di sorga bagi semua manusia. Ya, bukan hanya untuk orang pilihan Tuhan, tapi untuk semua manusia ini apa? Kita sudah mengetahui kalau dari Kejadian 1 ayat 26, 28 jelas bahwa Bapa di sana berencana baiklah kita menjadikan manusia, artinya seluruh manusia serupa dan segambar dengan dia yang kita, agar mereka berkuasa ya menaklukkan segala sesuatu di bumi. Nah, itu sudah sering kita bahas ya. Jadi rencana Bapa tidak mungkin gagal dan pasti akan jadi semua manusia yang serupa dan segambar dengan dia dan akan memerintah atau berkuasa di bumi. Nah, sekarang kita mau melihat di kitab Ibrani ya, pasal 2 ini tentang rencana Bapa bagi semua manusia. Tapi kita harus membacanya versi ILT Alkitab ini, karena versi LAI dia menggunakan huruf-huruf besar ya yang sebenarnya belum waktunya. Itu dulu ya. Jadi begini, saya baca dulu lah langsung dari LAI ya. Dari LAI. Dari ILT ya. Semua ayat ini Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai nanti ke ayat ke-9 kita akan baca ya. Nah, mari kita baca, saya bacakan. Sebab bukan bagi para malaikat dia telah menaklukkan dunia yang akan datang, yang tentangnya kita membicarakannya. Tetapi seseorang di suatu nas telah bersaksi sungguh-sungguh ketika berkata, apakah manusia, artinya semua manusia, sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia, sehingga engkau memedulikan dia. Ya, ayat 7, engkau telah membuat dia, manusia ini ya, sedikit, semua manusia sedikit lebih rendah daripada para malaikat. Engkau telah memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat, dan engkau telah menempatkan dia di atas karya tanganmu. Ayat 8, engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, kaki semua manusia ini. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, dia tidak membiarkan satu hal pun yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang, nah ini di bagian ini, kita belum melihat segala sesuatu telah ditaklukkan kepada manusia, pada seluruh manusia. Belum kita lihat kepada seluruh, ini belum genap ya. Ayat 9, barulah di sini kitab Ibrani ini, penulis Ibrani ini dia mengatakan, ini sebenarnya kutipan dari Mazmur ya, dari kutipan dari Mazmur pasal ini ya, saya bacakan ya. Yang baru saya baca tuh kutipan dari Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai 7. Di sini pemazmur sedang merenung, dia melihat langit ciptaan Tuhan, dia lihat bintang, bulan. Terus dia mengucapkan itu, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya dan sebagainya. Tadi sudah saya baca itu. Jadi pemazmur sendiri sedang merenungkan bagaimana kok bahwa semua manusia engkau menaruh ciptaanmu di bawah kekuasaan semua manusia ya, karena memang itu kan rencana Bapa yang semula. Sehingga pemazmur dia merenungkan lah ya. Tetapi penulis Ibrani mengatakan bahwa Yesus Kristus sebagai manusia itu menggenapi Mazmur yang tadi saya udah baca ya, Mazmur 8 ayat 5 sampai 7 itu kutipannya. Baru ayat 9 ini penggenapannya. Namun kita melihat Yesus yang dimahkotai kemuliaan dan hormat, setelah dibuat sedikit lebih rendah daripada para malaikat melalui penderitaan kematian, sehingga dalam anugerah Elohim dia dapat merasakan kematian ganti semua orang. Jadi ayat yang tadi saya baca dari ayat 5 itu sampai ayat yang ke-8 itu kutipan dari Mazmur yang menunjuk kepada semua manusia, belum Yesus di situ ya. Barulah ayat 9 penulis Ibrani mengatakan, namun kita melihat Yesus katanya, atau istilah lain di sini, terjemahan lain, tetapi dia, nah ini baru benar dia huruf besar ya di sini lain. Tapi yang sebelumnya itu harus terjemahannya harus pakai kecil, huruf kecil. Nih sini kalau lain ini langsung dia bilang, engkau telah menaklukkan segala kakinya ya, ayat bawah di atasnya juga, engkau telah membuat waktu yang singkat 1 kilometer daripada malaikat. Dan intinya terjemahan lain ini langsung menafsirkan bahwa ayat yang
5 sampai 8 itu menunjuk kepada Yesus, ada yang menunjuk kepada Yesus. Padahal belum. Dia masih menunjuk kepada manusia, semua manusia. Karena begitulah pemazmur itu merenungkan, ya, semua manusia, ya. Ayat 9 baru penulis Ibrani mengatakan Yesus sebagai manusia menggenapi itu semua. Yang ayat 5 sampai ayat 8 bahwa ciptaan ini akan ditaruh di bawah kaki semua manusia. Nah, jadi dari sini kita melihat rencana Bapa yang luar biasa bagi semua manusia, ya. Bahwa ciptaan itu akan diletakkan di bawah kaki semua manusia. Tapi Yesuslah datang sebagai manusia menggenapi itu, karena manusia kan sudah jatuh dalam dosa, keturunan Adam, yang mana mungkin lagi, ya, dia menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Dan Yesus datang dengan cara apa? Dia bilang mati ganti semua manusia, setiap orang. Jadi Yesus itu menebus semua manusia, ya. Dia anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia semuanya. 1 Yohanes 2 juga begitu. Yesus itu menghapus dosa kita, bukan hanya kita aja, tapi semua orang, ya. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa rencana Bapa itu untuk semua manusia adalah supaya semua manusia, ya tentu yang menjadi serupa segambar dengan dia, dan bisa menaklukkan seluruh ciptaannya. Di bawah kuasanya itu ditaruh ciptaannya. Luar biasa rencana Bapa ini, ya. Hanya kita harus lihat bahwa ini hati-hati, ya. Ayat terjemahan LA ini kayak nafsir sendiri juga, udah bukan lagi nerjemahin, tapi kayaknya nafsir ini dengan memberikan huruf-huruf besar, ya, padahal belum tempatnya. Ayat 9 baru bicara boleh huruf besar karena di situ menunjuk kepada Yesus. Nah, jadi rencana Bapa untuk semua manusia adalah supaya semua manusia bisa atau berkuasa atas seluruh ciptaan Bapa. Nah, ini diteguhkan juga dengan 1 Timotius 2 ayat 4, di mana di situ nasihatnya enggak usah kita baca, nasihatnya Paulus suruh doa sama Timotius. Bersyafaatlah untuk semua orang, ya, enggak untuk sebagian aja, semua orang, ya. Karena dikatakan baru di ayat 4-nya, karena Bapa menghendaki semua orang diselamatkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kan di dalam semestanya ada 3 kehendak lah setidaknya. Kehendak Bapa, ada kehendak manusia, ada kehendak iblis, ya. Sekarang yang mana nih yang menang nih? Bapa sudah jelas itu, ayatnya jelas sekali. Bapa menghendaki semua orang diselamatkan. Paulus makanya suruh ngedoain semua orang, ya. Nah, sekarang kan ada ajaran nih. Menurut saya ini ajaran yang parah juga ini. Dia bilang ada kehendak bebas mutlak. Manusia sudah diberikan kehendak bebas mutlak, ya, sama iblis juga diberikan kehendak bebas mutlak dari malaikat katanya. Sehingga ya kalau Bapa di surga sudah mau menyelamatkan, tapi karena manusia nolak, bebal begitu, ya. Ya sudah. Bapa di surga nggak bisa berbuat apa-apa. Ini menggambarkan Bapa di surga begitu rendah sekali, ya. Kalah dia kehendak Bapa itu dengan kehendak manusia yang bebal itu, ya. Sementara Adam itu aja udah nggak punya kehendak bebas itu, kehendak bebas mutlak maksud saya. Kalau punya kehendak, iya, sebagai pribadi kita punya kehendak. Ya, saya udah bilang binatang pun punya kehendak, yang kita bilangnya naluri, atau tumbuh-tumbuhan pun punya kehendak untuk bertumbuh. Makanya Yesus kutuk itu ke pohon ara yang nggak berbuah itu, karena dia ada kehendak, harus bertanggung jawab. Nah, itu nggak ada ajaran kehendak. Adam pun nggak punya kehendak bebas. Kalau kita baca di pasal 8, Roma pasal 8 ayat 19-21, itu jelas bahwa Bapa di surga yang merancang supaya ciptaan itu jatuh ke dalam alam kesia-siaan. Itu proses Bapa supaya manusia semua manusia menjadi serupa segambar dengan dia. Jadi Adam saja di Taman Eden udah nggak punya kehendak bebas, ya. Sudah baca itu Roma 8 ayat 19-21. Baik-baiklah direnungkan itu, ya. Jadi kalau Bapa di surga mau berkehendak dia menyelamatkan semua manusia, pasti terjadi. Cuma Bapa di surga punya cara. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 18 dibilang di situ bahwa Bapa di surga pilih dulu sebagian orang sebagai buah sulung. Kalau Yakobus 1 ayat 18 kita nggak usah baca itu, ya. Sebagai buah sulung, kalau terjemahan lain malah anak sulung, salah itu, ya. Itu istilah Yunani aparche itu first fruit, buah sulung, artinya yang lebih tuayan, yang lebih dulu, matang duluan, ya. Sampai tingkat tertentu Bapa di surga punya orang-orang yang dipilihnya matang duluan untuk dituai.
Untuk apa ini buah sulung ini? Inilah yang dipakai untuk membebaskan ciptaan. Kalau Roma 8 ayat 19 ayat 21. Jadi rencana Bapa untuk semua manusia itu indah. Sangat-sangat indah, luar biasa. Nah, ini pula di dalam Kristen ada doktrin neraka kekal katanya. Wah, sebagian Bapak yang dipilih Bapak ya masuk surga. Nggak tahu di mana surganya. Udah gitu sebagian dilemparlah ke neraka selama-lamanya. Nah, ini udah repot sekali. Begitu indahnya rencana Bapa bagi semua manusia rusak gara-gara doktrin kehendak bebas mutlak dan juga doktrin neraka kekal. Tapi umat pilihannya enggak lah, enggak akan mungkin percaya yang begitu-begitu. Umat pilihannya pasti percaya bahwa kehendak Bapa pasti jadi, bahwa rencana ya artinya kita akan dipakai juga untuk membebaskan ciptaan ya dari perbudakan kebinasaan. Sehingga akhirnya Bapa bisa menjadi semua dalam semua, artinya Bapa bisa mengekspresikan kasihnya, kemuliaannya, wah segala keberadaannya itu di dalam semua manusia dan melalui semua manusia. Dalam semua dan semua ya. God all in all ya. Haleluya, ini singkat aja sharing saya. Amin.